Kita langsung masuk topik keempat, yaitu ragam bahasa khusus untuk tulisan ilmiah. Seperti tugas kuliah, seperti penelitian, ya, seperti untuk jurnal dan lain-lain, lomba. Nah, ini kita membahas dulu ya istilah ragam yang lain. Jadi sebelum masuk ke ragam ilmiah, kita coba kupas ya, kita lihat apa saja ragam bahasa dalam bahasa Indonesia ya, dan bahasa asing juga sama. Ragam bahasa atau laras bahasa ini dalam bahasa khusus ya, bahasa, atau variasi bahasa, ini bahasa Inggris, variation. Menurut pemakaiannya, menurut penuturnya, atau menurut institusinya ya, institusi. Jadi penutur itu orangnya, pemakaian penggunaannya, banyak jenisnya. Nah, ini salah satu pengelompokan yang disusun oleh Ivan Lanin ya, saya ambil dari presentasinya. Ada ragam beku. Nah, ini yang paling kaku ya, dinamakan beku karena kaku. Frozen bahasa Inggrisnya. Ada ragam resmi. Nah, ini sering juga disebut baku, formal. Baku beda dengan beku ya. Jadi resmi, formal, baku. Ragam percakapan. Nah, ini obrolan gitu ya. Jadi ragam percakapan meskipun itu suasananya formal, biasanya tidak selalu menggunakan bahasa formal ya, kecuali pidato. Nah, kalau pidato masuknya nanti ke formal, resmi. Percakapan santai, nah ini percakapan tapi yang suasananya sangat santai di rumah gitu ya. Nah, kalau sudah sangat akrab, bahasanya sudah ya semaunya sendiri ya. Itu biasanya bahasa kelompok tertentu, misalnya bahasa remaja, itu akrab ya. Bahasa prokem itu akrab ya. Ya, santai dengan akrab hampir sama sebenarnya. Cuma kalau santai masih bisa jadi ada batasan misalnya ya, sesama orang tua. Santai. Kalau akrab itu yang satu generasi ya, satu kelompok saja misalnya. Kita bahas satu-satu ya, ragam bahasa. Bahasa ragam beku. Ragam bahasa beku. Bahasa Inggrisnya frozen ya. Ini variasi bahasa yang paling formal. Bahkan palingnya itu saya sebut terlalu formal. Ya. Karena kaku bahasanya. Ya. Misalnya dalam upacara, ya, dalam akta hukum, akta notaris, dalam aturan undang-undang, perundang-undangan. Jadi upacara kenegaraan, sumpah jabatan, kitab perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 itu bahasanya kaku kan, akta notaris dan lain-lain. Ya. Biasanya sudah ditentukan oleh orang yang mengerti di bidang itu, ya, bidang hukum atau apa, secara kaku, tidak boleh diubah. Kalau bahasa baku, bahasa resmi ini yang masih fleksibel ya, artinya bisa menyesuaikan keadaan. Namun menggunakan bahasa baku yang atau resmi atau formal ya, yang ditentukan oleh dalam hal ini kalau di Indonesia ya lembaga badan bahasa ya, dan institusi terkait. Ragam baku biasa digunakan untuk tulisan resmi di pemerintahan, pendidikan ya, termasuk kita itu menggunakan ragam baku. Buku pedoman, buku pelajaran, buku kuliah, laporan kegiatan organisasi, laporan praktikum, tugas kuliah, ya, makalah, skripsi, tesis dan lain-lainnya. Semua itu menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia, ragam baku. Ragam juga bisa dikelompokkan ragam lisan dan tulisan ya. Ini hanya cara membagi, cara lain membagi ragam. Ragam tulis ya, tulisan itu seperti tadi ya. Salah satunya kalau tulisan ilmiah itu berarti ragamnya ragam baku. Kalau bahasa lisan itu ragam yang diucapkan. Ini beda ya. Meskipun
bahasanya baku, tapi kalau diucapkan ada nada yang beda, ada ragamnya sendiri ya, dengan intonasi nada. Karena intonasi jeda itu akan menentukan makna. Kalau ragam tulis ya harus diberi tanda ya. Coba perhatikan di bawah ini. Kucing makan tikus mati. Ini gimana bacanya? Karena tanpa tanda baca, kecuali titik. Kalau saya baca kucing makan tikus, berhenti sebentar, mati. Siapa yang mati? Kucing. Karena saya berhenti di situ. Kucing makan tikus, kemudian kucing itu mati. Tapi kalau membacanya kucing makan, berhenti sebentar, tikus mati. Itu yang mati tikus. Komanya setelah makan ya, kucing makan, bukan koma sebenarnya, jeda ya. Kucing makan, tikus mati. Ragam bahasa juga dikelompokkan berdasarkan cara pandang penutur. Penutur itu pengguna bahasa ya. Ini hanya pengelompokan ya. Hasilnya sama, yaitu ada ragam resmi atau baku atau formal, yaitu bahasa yang digunakan di pemerintahan dan pendidikan dan kegiatan resmi lainnya. Terus yang tidak resmi seperti apa ya? Tidak resmi itu misalnya percakapan sehari-hari di kantor, di kampus, di antara mahasiswa ya. Tidak resmi meskipun cenderung menggunakan baku ya, memilih baku kalau percakapannya itu tidak terlalu santai ya. Misalkan diskusi tentang perkuliahan gitu ya. Jadi gabungan baku dan santai, percakapan tentang perkuliahan misalnya. Ragam santai, nah kalau ini benar-benar yang suasana santai ya. Misalnya saat istirahat, olahraga, rekreasi ya, bahasanya cenderung menggunakan bahasa lokal ya, bahasa daerah. Ragam akrab, nah ini tadi yang saya singgung di depan, akrab itu antar anggota keluarga, ya, antar teman sebaya, ya, teman main, itu akrab ya. Biasanya pendek-pendek, bahkan tidak lengkap ya, kalimatnya kadang tidak lengkap. Nah, kalau salah paham harus diulang ya, itu risiko dari ragam akrab. Kalau belum paham harus tanya kembali karena bahasanya tidak lengkap, tidak ada subjek, tidak ada predikat ya, nanti kita bahas sendiri ya, itu menunjukkan bahasa yang tidak lengkap, namun dipahami karena sudah sering diucapkan misalnya. Ragam bahasa yang lain ya, ini pengelompokan lain mas, berdasarkan topik. Nah, misalkan ada, ini salah ketik nih, ragam ilmiah, bukan termasuk dalam bahasa Indonesia ragam baku ya, ilmiah itu. Penggunaan kalimatnya efektif. Jadi ini berdasarkan topik, kalau topiknya ilmiah maka ragamnya ragam ilmiah. Menghindari bentuk bahasa yang maknanya ganda. Nah, ini sama dengan penjelasan sebelumnya, menggunakan kata istilah yang lugas, ya, yang jelas. Menghindari pemakaian kata yang bermakna kias, kiasan atau perumpamaan itu ya. Itu dihindarkan dalam ragam ilmiah. Menghindari pula penonjolan personal, makanya bahasa ilmiah atau tulisan ilmiah biasanya kalimat pasif, tidak kalimat aktif. Nanti kita bahas sendiri ya tentang kalimat ini. Dan ada keselarasan atau apa, dan keruntutan, runtut ya, antar propisi. Jadi antar kalimat yang utuh itu, yang dipahami secara utuh itu selaras. Antar alinea selaras juga, ya, saling terkait. Nah, itu ciri khas dari ilmiah. Ragam baku ini kita masuk ke yang lebih khusus ya, ragam baku, ragam ilmiah itu ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagian besar pemakainya. Jadi umumnya dalam pendidikan, pemerintahan itu ragam baku. Disepakati secara negara. Ciri khasnya apa? Mantap. Mantap, dinamis. Bahasa Indonesia baku itu mengikuti kaidah aturan yang tetap dan mantap, tidak berubah-ubah ya. Namun terbuka untuk menerima perubahan yang
bersistem, artinya perubahan yang mengarah ke baik. Ciri kecendekiaan, maksudnya keilmiahan ada unsurnya, cendekia, ya, jadi bukan main-main. Ya. Berbagai bidang kehidupan dan ilmu pengetahuan. Jadi bisa mengungkapkan hal yang rumit, itu bahasa baku. Ciri bahasa baku yang lain ya, biasanya digunakan hanya di komunikasi resmi tadi ya, di perkuliahan seperti ini. Tulisannya dinamakan tulisan ilmiah. Tulisan yang menggunakan baku salah satunya tulisan ilmiah, maksud saya gitu ya. Penelitian, makalah, tugas kuliah. Pembicaraannya formal, ya, pembicaraan formal di muka umum itu juga baku. Ya. Pidato, ya, ceramah, khotbah agama itu bahasa baku. Pembicaraan dengan orang yang dihormati biasanya juga baku atau belum kenal ya, karena khawatir menimbulkan salah paham. Kalau menggunakan bahasa santai itu bisa jadi sulit dipahami kalau belum kenal kan. Lalu kita masuk ke ragam tulisan ilmiah lebih lanjut ya. Jadi ragam tulis dan ragam baku untuk tulisan ilmiah. Itu dinamakan ragam bahasa tulisan ilmiah. Jadi tulisan ilmiah itu berarti ragamnya tulis dan baku. Kita sebut ragam baku ya, karena kita bicaranya ini menulis. Ciri khasnya satu, kosakata yang digunakan dipilih secara cermat ya, memilih kata yang tepat supaya tidak menimbulkan salah pengertian. Pembentukan kata dilakukan secara sempurna. Jadi memberi awalan, akhiran ya. Nanti kita bahas sendiri bagaimana membentuk kata yang baik. Kalimatnya dibentuk dengan struktur yang lengkap. Jadi pengertian kalimat lengkap itu minimal ada subjek dan predikat. Nanti kita bahas sendiri. Kalau tidak, sulit dipahami ya. Karena ilmiah itu butuh pemahaman ya, maka bahasanya harus bagus dari sisi bakunya ini. Yang keempat, paragraf dalam tulisan ilmiah itu dikembangkan secara lengkap dan padu ya, terpadu antara paragraf kalimat satu dengan kalimat lain. Kemudian kohesif ya, sama dengan kohesif itu sebenarnya padu juga ya, dan koheren, berhubungan. Jadi antar kalimat dalam sebuah paragraf itu saling berhubungan untuk menyatakan suatu topik tertentu. Ya, jadi kalau satu paragraf itu kan untuk menyampaikan satu topik tertentu. Jadi dari topik yang besar, jadi sub-sub topik yang paling kecil itu dinyatakan dalam bentuk paragraf. Ini lebih detail kembali ya, lebih detail, lebih jauh, lebih luas di ciri-ciri tulisan ilmiah. Tadi sudah dibahas cendekia, lugas, jelas, bertolak dari gagasan ya, dari ide, gagasan, pemikiran, formal ya, sama objektif ya, tidak fiktif ya, tidak mengada-ada, ringkas dan padat ya, tidak berlebihan, konsisten ya, konsisten. Jadi menggunakan kata yang konsisten supaya mudah dipahami, nggak berubah-ubah katanya. Ejaannya benar. Nah, ini. Kalau ejaannya salah kan sulit dipahami, sulit diterjemahkan kalau ejaannya salah. Dan paragrafnya juga benar tadi ya. Ciri khas paragraf tadi terpadu, saling terkait kalimat satu dengan yang lain. Nah, untuk memahami ini Anda harus baca tulisan yang saya upload di Ellen Nurfi CID, judulnya Bahasa Indonesia untuk Tulisan Ilmiah. Itu Anda rangkum ya, apa 10 ciri tulisan ilmiah dari artikel bacaan di topik 1.